Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel YouTube TBKK Japiter Tinambunan. Dan sebagaimana biasanya kita adakan yel-yel pemuda Batak Bersatu, ya. Satu rasa, satu jiwa, NKRI harga mati. Inilah yel-yel daripada pemuda Batak Bersatu. Kita mencoba mengambil satu rasa satu jiwa, ya, dengan mengungkap kematian Brigadir Joshua Nopiansyah Huta Barat. Ini sangat menarik akhir-akhir ini. Nah, diduga, ya, kematian Joshua ada masalah pengambilan uang oleh Ricky Rizal, ya, atas perintah Ibu Peci. Nah, ini akan kita coba lihat, ya, bagaimana uang bisa berpindah tangan orang yang sudah meninggal, ya, 100 juta, kemudian 100 juta sehingga jumlah total 200 juta. Nah, mari kita lihat fakta dan datanya. Polri menitipkan uang pada ajudan. Pertama, ini sangat-sangat tidak lumrah, ya. Timbul pertanyaan besar. Kebetulan saya mantan PPATK. Apakah duit itu duit gelap gitu sehingga harus dititipkan? Apa yang ingin Anda dapatkan dengan misalnya dilakukan investigasi untuk di rekening milik Yosua itu? Untuk mengetahui seperti apa kegiatan daripada Ferdy Sambo ini, untuk mencari tahu juga motifnya. Oke, jadi Kenapa dari rekening ketika ditelusuri maka bisa mengarah kepada motif pembunuhan. Bisa. Saudara, soal rekening milik para ajudan Ferdy Sambo memang bukan hal baru. Sebelumnya sudah pernah menjadi perbincangan di awal kasus pembunuhan Yosua, namun kemudian meredup dan kini kembali menghangat, saudara. Dalam persidangan terungkap bahwa 3 hari setelah Yosua tewas, ada pemindahan dana atau transfer dari rekening atas nama Nofriansyah Yosua Huta Barat kepada rekening ajudan Ferdy Sambo lainnya, Ricky Rizal, dan angkanya fantastis, 200 juta rupiah. Mengapa bisa ada uang bernilai ratusan juta rupiah di rekening seorang Brigadir Yosua? Dan dari mana uang tersebut? Berikut informasinya. Mengapa ada transaksi sedangkan orangnya sudah mati, kan begitu? Tanggal 11 Juli dari rekening Ricky Rizal ada uang masuk pemindahan dari rekening atas nama Nofriansyah Yosua sebesar 100 juta sebanyak 2 kali. Saya lakukan atas perintah dari Ibu Putri Sambo. Karena yang bersangkutan. Nah, tadi sudah kita dengar, ya, 3 hari setelah almarhum Joshua meninggal, rekeningnya berpindah. Pertama 100 juta, ya. Yang kedua 100 juta. Totalnya 200 juta rupiah ke rekening Ricky Rizal. Tadi sudah diakui oleh Ricky Rizal bahwa rekening itu dipindahkan atas perintah PC. Nah, jadi diduga, ya, kematian Joshua ini ada juga masalah uang, ya. Karena kita lihat kenapa bisa uang itu langsung dipindahkan. Berarti Ricky Rizal memang ada niat untuk menguasai uang tersebut, walaupun katanya itu perintah PC. Tapi PC mengatakan tidak pernah saya perintahkan, karena mereka sudah tahu sendiri katanya, ya. Jadi dengan adanya pemindahan uang, ya, 200 juta rupiah setelah Joshua meninggal, berarti sudah ada rencana bahwa Joshua itu harus dibunuh supaya bisa dikuasai uangnya. Nah, ini menurut analisa kita, ya. Nah,
Sebab kalau kita lihat dari awal ya, dari Magelang lah, ya, Ricky Rizal itu sudah mengamankan senjata Joshua. Ada apa? Ya. Nah kemudian Kuat Maruf mengejar Joshua pakai pisau, ya, mengejar pakai pisau. Nah, kemudian apa kata Putri Chandrawasih dalam sidang kemarin dalam pemeriksaan terdakwa? Dia katanya dilecehkan, ya, atau diperkosa, atau dibanting. Tapi kok dia panggil, ya, 15 menit bisa berbicara dengan Joshua, dipanggil oleh Ricky Rizal. Aneh ini. Orang diperkosa, dibanting, ya, malah diminta datang ke kamarnya. Dan yang paling aneh ini, ya, yang paling aneh, mengatakan, Joshua, kamu resigning, mundurkan diri dari mana kata hakim? Ya katanya sebagai ajudan Ferdy Sambo, karena dia bukan ajudan Tuan, bukan Putri Chandrawasih. Nah, jadi semua ini kalau kata orang Sunda bilang pabaliut, ya, sudah apa, ruwet. Nah, jadi kalau saya melihat ini, ya, ini analisa saya, ya. Sebab ini saya berbicara dengan fakta, kenyataan daripada pengakuan mereka. Pertama, kenapa Kuat mengejar Joshua pakai pisau? Kemudian kenapa Kuat mengatakan jangan ada duri dalam daging? Kemudian kenapa Kuat menganjurkan supaya Putri Chandrawasih melaporkan kepada Ferdy Sambo? Jadi ada kolaborasi, ya. Saya menganggap mungkin jangan-jangan ini ya, tapi kita hanya menduga-duga ini. Joshua tahu rahasianya Kuat dan Putri Chandra di Magelang, ya. Sehingga kalau nanti ini terbongkar, hancur semuanya, ya, hancur. Ya makanya dengan cepat tanggap Putri Chandrawasih, panggil Joshua. Ya, mungkin apakah nanti kamu melapor kepada Ferdy Sambo hal kejadian yang terjadi di Magelang? Nah, mungkin Joshua mengatakan nggak tahu ya, karena dia sudah meninggal. Nah, tapi kenapa Tuan Putri masih mengatakan, Putri Chandrawasih mengatakan kamu resigning? Padahal dia sudah diperkosa. Harusnya satu mobil pun tidak mau dan ketemu pun tidak mau. Ya. Dan ada juga informasi harusnya kalau Putri Chandrawasih ingin cepat-cepat pulang ke Jakarta, ya, tidak usah mengabaikan Ricky Rizal, Kuat Maruf, ya, Joshua dan juga Susi. Udah berangkat, antar saya naik pesawat ketemu Ferdy Sambo, saya mau laporkan. Begitu, ya. Nah, tapi ini aneh, sudah diperkosa, dibanting, malah dipanggil lagi berbicara 15 menit. Kamu resigning. Terus Joshua katanya minta maaf. Nah, minta maaf apa Joshuanya? Mungkin minta maaf supaya tidak melaporkan kejadian yang sebenarnya di Magelang. Jadi kalau menurut analisa, pelecehan seksual di Magelang itu sebenarnya tidak ada yang terjadi. Dan itu pun sudah dinyatakan oleh beberapa saksi waktu di persidangan, ya, bahwa hanya ilusi. Dan juga ini pun hanya skenario kedua. Skenario pertama sudah gagal. Saya heran pada pengacara-pengacara Ferdy Sambo ini, ya, Pak Periansa, ya, terutama Pak Aritonang, ya. Pak Aritonang, kenapa Hotman Paris tidak mau jadi pengacara Ferdy Sambo? Harus dipelajari itu Pak Aritonang, ya. Kalau di orang Batak itu makpuling mudar, ya. Ini kematian Joshua tragis loh. Ya, ini orang Batak, kok diperlakukan seperti itu, ya. Makanya saya anjurkan kepada Pak Aritonang, ya hati-hatilah, ya, sedikit, ya, kita ada solidaritas di orang Batak itu tinggi. Kalau orang tua dulu bilang makuling mudar, artinya darah itu berbicara. Itulah hebatnya orang Batak, ya. Tapi tidak tahu kalau sudah tidak lagi jiwa orang Batak, ya terserah. Nah, sekarang, ya, kita lihat
Putri Chandrawasih mengatakan kamu resigning. Dia sudah diperkosa, masih berbicara baik-baik. Benar nggak ini? Dibanting dilecehkan, kemudian dia nangis-nangis, ya, nangis-nangis. Saya sudah dilecehkan, terus di depan hakim, waduh ini saya ingat di sana begini-gini. Tapi dipanggil 15 menit berbicara, minta resigning, minta mundurkan diri. Ada apa? Ya. Nah, cobalah kita analisa dulu semua persoalan ini. Jadi saya diduga kuat, ya, kematian Joshua memang ingin menguasai hartanya, ingin menguasai ya uang yang ada di bank, di rekening Joshua. Cuman cara mereka tuh kasar. Mereka menganggap ya karena uang mungkin sudah masuk di rekening Joshua sudah banyak, katanya malah ada 100 triliun kurang 1 rupiah. Nah, kalau ini memang dikuasai Joshua kan, tapi kalau dia dibunuh, nah uang ini kan bisa sedikit-sedikit diambil kalau skenario mereka berhasil. Artinya melibatkan polisi sampai 95 orang untuk melindungi supaya skenario Sambo berhasil. Nyatanya Tuhan tidak pernah tidur ya. Ada Richard Eliezer yang berkata jujur. Kalau seandainya ada orang mengatakan bahwa Eliezer itu adalah pembohong, saya mengatakan itu adalah jujur ya. Dia tangan Tuhan. Ya, mari kita ingat. Yang satu bukan dari yang 10. Tapi yang 10 pasti dari yang satu. Yang satu siapa? Eliezer. Dari Eliezer ya, semua terbuka persoalan. Nah, jadi kemudian ya banyak pernyataan daripada Eliezer ya yang dibantah oleh para terdakwa, termasuk Ricky Rizal ya, bahwa kata Eliezer ini kan dari hati ke hati tuh ya. Rizal berbicara dengan Eliezer, wah kalau tahu begini mah saya tabrakkan Joshua katanya di jalan itu kan sehingga dia mati. Nah, berarti kan sudah ada rencana ini, ya. Nah kemudian Eliezer bilang, loh bang, kalau kau tabrakan kau juga ikut mati kan? Saya kan punya apa pengaman supir, ya. Nah, jadi makanya ini diduga karena kasus besar ini ada di Joshua ini. Satu, dia memiliki rekening sampai 4 rekening kata Pak Kamrus Simanjuntak. Kemudian ada informasi ada 100 triliun kurang 1 rupiah di rekening Joshua. Wah ini, jadi ini jangan main-main ini, ya. Kalau ini saya lihat ya kepada Pak Jokowi ini benar-benar kasus besar. Karena yang menyangkut teman-teman polisi banyak yang ikut campur sampai 90 orang, 90 lebih polisi ya, dan sekarang sudah banyak yang terdakwa. Nah, hanya untuk melindungi skenario pertama. Dan Richard Eliezer jujur, waktu di Saguling pun kata Eliezer sudah dibuat skenario, ya. Jadi Joshua harus mati. Nah itu tadi mungkin karena banyak rekening. Nah kemudian ada kejadian di Bangka juga, ada putri cantik nangis-nangis. Yang tahu Joshua, Ferdy Sambo, dan Putri Chandrawasih. Hanya mereka bertiga yang tua yang tahu rahasia yang cantik itu. Itu kata Eliezer, nangis-nangis pulang ya. Tapi ini belum terungkap. Nah harusnya coba dicari itu putri cantik itu, ya tolonglah kepada Barreskrim mencari itu. Supaya bisa terungkaplah semua ya, terungkap. Ini sudah kejadian, jangan lagi ditutupin ya. Jangan lagi. Nah coba, jadi kita lihat ingin menguasai uang Joshua itu ya benar ya. Karena mungkin sudah terlanjur masuk di rekening Joshua. Nah, sehingga bagaimana cara? Nah, kalau dia dibunuh berarti rekeningnya ini kan bisa dialihkan karena PIN dan segala macamnya itu mereka tahu. Nah kalau dibuat skenario, tapi kan tidak segampang itu ya, tidak segampang itu. Bank juga kan jeli. Nah kalau sudah masuk ke rekening Joshua itu, saya kira mulai sekarang itu harus dibekukan ya. Nah nanti diserahkan kepada keluarga, mau diapain ini? Apakah keluarga menyerahkannya kepada negara ya sebagai ininya pengorbanan Joshua meninggal ya terserah. Ya. Tapi yang jelas dari hasil persidangan ya,
Jadi Ricky Rizal itu tidak bisa lagi mengelak, ya. Kau menghendaki uangnya Joshua. Nah, kau seorang polisi, kok bisa memindahkan rekening orang sudah meninggal, ya? Setelah 3 hari meninggal, 100 juta. Terlepas itu uang siapa, tapi secara hukum, ya, Anda adalah penegak hukum. Janganlah, ya. Ataupun itu perintah siapa, jangan kalau sudah mati, kecuali Joshua masih hidup. Orangnya sudah mati, pertanggungjawabannya bagaimana? Nah, sehingga kita patut menduga berarti Anda juga menginginkan kematian Joshua, karena uangnya Anda ambil. Itu Ricky Rizal. Jadi pengacara Ricky Rizal juga jangan bermain-main. Ini dalam ini persoalan ini, ya. Nah, kemudian Kuat Ma'ruf juga mengancam membunuh, mengejar-ngejar pakai pisau, ya. Apa maksudnya? Jadi persoalan demi persoalan ini harus dianalisa dengan baik. Kalau menurut saya ini harus dianalisa ulang. Tapi saya yakin Mahkamah Agung sudah punya konsep ini, ya. Apabila nanti dikasasi, ya, ini harus dibongkar semua. Jangan main-main ini. Jadi jangan lagi bermimpi, ya, Putri Chandrawasih dan juga Ferdy Sambo masih bisa lenggak-lenggok. Enggak, ini udah berat, ya. Berat ini. Karena waktu Richard di Saguling, ya, itu menurut pengakuan Richard, ya, kematian Joshua sudah diinginkan. Joshua harus mati. Nah, karena emosinya Pak Ferdy Sambo, alasannya kan. Kemudian kalau kamu yang nembak, kamu bisa saya amankan. Nah, itu terbukti memang dengan skenario. Kalau saya yang nembak, siapa yang mengamankan kita, ya. Walaupun itu dibantah oleh Pak Ferdy Sambo, katanya setelah meninggal baru dibuat skenario. Oh, nggak mungkin secepat itu. Tidak, Bung, harus sudah direncanakan itu sebelumnya. Tidak langsung begitu ditembak, ya, langsung bikin. Nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Kalau itu tidak jauh-jauh sebelumnya membuat rencana skenario itu. Benar kata Eliezer, waktu di Saguling sudah dibuat rencana. Nah, Eliezer itu kan pangkat terendah, ya. Nah, Eliezer ini kan, ya, mungkin ada jaminan tidak naik pangkat, entah apa, diiming-imingkan atau dilindungi, ya. Dia juga pengen masa depan. Nah, sehingga karena perintah kalau dia tidak bunuh Joshua, siapa tahu berakibat pada dia kan? Karena persoalan Joshua sudah di dalam keluarga ini, ya, sudah dalam di Jalan Bangka, ya. Nah, kemudian rekening, ya, yang ada 100 triliun ini yang bikin kita kaget ini, ya. Hanya kurang 1 rupiah katanya, 100 triliun, ya. Wah, ini bukan main ini. Tapi kalau kita lihat itu rekening benar uang katanya, bukan kertas, ya. 999 miliar 999 juta dan 999 ribu, ya, dan 9 rupiah. Jadi kurang 1 rupiah 1 triliun, ya. 100 triliun, ya. Pokoknya kurang 1 rupiah saja. Coba. Nah, jadi apa sebenarnya usaha hakim? Nah, tolonglah Pak Hakim. Mungkin hakim sudah menganalisa, sudah dilecehkan, kok minta Joshua resigning? Lucu tidak? Orang yang kalau sudah diperkosa, ya, dan dibanting, itu pasti bencinya bukan main. Cara psikolog, ya, itu pasti bencinya bukan, pasti meledak-ledak itu. Dan dia pasti pulang naik pesawat ke Jakarta cepat, ketemuin Ferdy Sambo. Ini malah dipanggil suruh mundurkan diri. Joshua katanya minta maaf, ya. Tapi kalau seandainya memang motifnya bukan itu, ya, karena Joshua melihat takut nanti ini ketahuan, maka kalau ini dikorbankan, ya, yang 2 ini aman, ya, yang kelihatan ini aman. Nah, itu hanya, ya, reka-reka kita lah, karena tidak mungkin lah pelecehan seksual bisa memanggil bicara 15 menit di kamar, ya kan? Bisa berunding. Orang sudah dilecehkan tuh melihat pun jijik, ya.
bila perlu pada saat itu bunuh Joshua. Oleh itu pantas. Misalnya waktu Putri Candrawati dilecehkan, panggilkan Richard, hantam Joshua. Bila perlu matikan sekarang. Saya nggak setuju. Wah itu baru jentelel ya. Ini mah pulang buru-buru ke Jakarta ya. Nah kemudian senjata Joshua diamankan oleh Ricky Rijal ya. Ini juga jadi peran Ricky Rijal ini sangat besar atas kematian Joshua. Jangan main-main Pak Ricky Rijal ya. Pengaruh Anda sangat besar dalam kematian Joshua. Satu, senjata diamankan. Kedua, uangnya diambil. Berarti sudah ada niat membunuh Joshua ya, sebagai uang. Terlepas itu suruh siapa pemindahan uang itu. Tapi pada kenyataannya Anda yang ngambil uang ya. Nah, jadi ini semakin menarik ini sidang ini. Nggak tahu nanti hakim tuh mungkin pusing kali mengambil keputusan ini hakim ini. Bagaimana? Karena ini sudah super pembeliut ini ya. Ada lagi malah resigning katanya ya kan. Jadi kalau terjadi pelecehan nggak mungkin lah berbicara lagi dengan Joshua ya. Nah, jadi inilah sedikit mungkin analisa pagi ini. Jadi diduga kuat kematian Joshua memang diinginkan karena dia tahu banyak rahasia di dalam keluarga Ferdy Sambo. Terutama ya, dia punya rekening gendut ya. Jadi di rekening dia banyak uang. Kalau tidak salah ada 4 rekening. Tapi yang jelas kelihatan ada 200 juta berpindah setelah dia 3 hari meninggal. Kemudian ada lagi rekening satu lagi karena itu 100 triliun minus 1 rupiah. Nah ini semakin menarik ini. Tapi mudah-mudahan lah ya majelis hakim bisa menyelesaikan ini dengan baik ya. Nah dan juga kelihatannya Kuat Ma'ruf kan kayak dagelan aja dia di sidang itu ya. Karena dia merasa udah skenario ini jalan walaupun tidak mulus gitu kan. Nah, kemudian dia begitu dibilang Sambo, Kuat katakan sebenarnya kau siap di penjara. Baru dia sadar ya, baru dia menangis. Nah, jadi saya kira mulai sekarang udahlah bicara apa adanya. Kalau masih ada kesempatan untuk ditanya hakim untuk kesimpulan sebelum keputusan tuntutan, ya udahlah berbicaralah yang sebenarnya ya. Bisa melalui testimoni, bisa melalui, karena itu adalah dipertimbangkan oleh hakim ya. Sebab semakin berbohong, semakin pembeliut, ini semakin sulit gitu ya. Nah, jadi makanya topik saya pagi ini diduga kuat ya. Memang kematian Joshua itu sudah diinginkan. Karena satu, ingin menguasai uang yang ada di rekening Joshua. Kemudian dia banyak tahu rahasia di keluarga, termasuk mungkin rahasia di Magelang, itu puncaknya ya. Nah sehingga Kuat Ma'ruf dan Putri ya melaporkan kepada Ferdy Sambo. Jadi Kuat Ma'ruf menganjurkan kepada ibu, laporkan bu ke bapak, nah, laporkan. Kemudian Kuat Ma'ruf mengatakan jangan ada duri dalam daging. Jadi Joshua itu sudah dianggap duri ya. Sudah dianggap duri. Jadi ya kenapa? Ya mungkin itu tadi. Tahu sudah banyak rahasia, sudah terlampau dalam. Nah, jadi memang ini ya kita hanya prihatinlah. Ya kita memang sayangkan Joshua terlampau dalam dia masuk dalam keluarga itu. Sehingga dia juga bingung ya. Bahkan dia juga sudah berhubungan dengan chatting-chattingan dengan pacarnya. Waduh saya bingung, saya takut ya. Bahkan sampai mengatakan adalah kepada calon istrinya, cari aja yang lain katanya. Ini Joshua dalam polemik memang dalam hal situasi itu. Kemudian adanya kata-kata daripada Putri Candrawati waktu dipanggil 15 menit kamu resigning. Wah ini benar-benar kaget kita mendengar pernyataan Putri Candrawati kemarin dalam sidang ya waktu terdakwa beliau. Nah, jadi ya saya melihat ini sudah semakin rumit. Saya yakin hakim juga akan bingung mengambil keputusan ini. Tapi kalau jaksa saya lihat tegas, sudah jelas. Nah, walaupun Sambo tidak mengakui menembak, tapi waktu diklarifikasi
ini senjata yang menembak Joshua Anda bikin. Iya, benar. Nah, itu God spotnya tuh mengakui. Jadi tidak lagi ada skenario ya. Jadi sudah jelas. Jadi pembunuhan Joshua ini memang bisa disebabkan oleh banyak hal ya. Memang termasuk karena Joshua sudah terlampau dalam ya mengetahui rahasia keluarga. Ya, termasuk kata Kamarudin itu ya termasuk rahasia atau judi online segala macam. Udah banyak lah ya. Nah, ini saran kepada Bapak Kapolri, saya yakin akan bijak mengambil keputusan, dan juga Bapak Presiden ya, bagaimana bisa uang 100 triliun di rekening oleh Brigadir Joshua. Nah, ini mungkin nanti ada cara tertentu lah menyelesaikan ini. Tapi ya, kalau Joshua sudah meninggal, apapun yang ada di rekening dia itu adalah hak daripada ahli waris. Nah, ini karena ada falsafah di dalam orang Batak ya. Begini. Apapun yang tumbuh di halaman saya ya, itu milik saya. Walaupun Anda yang menanam atau yang lain menanam di halaman saya, itu milik saya. Nah, ini demikian juga. Nah, misalnya di rekening Joshua ada 100 triliun atau ratusan juta yang lain. Apapun itu, Joshua sudah meninggal, itu sudah milik ahli waris. Nah, sekarang bagaimana ahli waris nanti? Ya tentu berunding dengan negara kan. Ahli waris juga tidak mungkin bisa mengambil uang yang tidak pada wajarnya dan tidak jelas, ya kan? Ya mungkin diserahkan kepada negara, ya, urusan negara. Tapi itu saya yakin polisi-polisi kita itu sangat canggih lah, intel-intel semua, baris krim itu canggih. Terutama Bapak Kapolri sangat bijak dalam hal ini. Nah, jadi inilah informasi yang berkembang pada pagi hari ini ya. Jadi kematian Joshua itu memang sudah rumit. Jadi kalau dikatakan pelecehan seksual, saya katakan ini tidak mungkin. Ya. Jadi tolonglah pada pengacara Ferdy Sambo, hilangkanlah itu pelecehan seksual, enggak usah lagi ya. Percuma digadang-gadang yang tidak, karena ya kita lihat pengakuan Putri juga 15 menit berunding dengan Joshua. Kalau dilecehkan itu ya enggak mau lah. Siapa yang mau? Ya, harga diri, martabat tinggi ya. Nah, jadi sekianlah mungkin di informasi kita di pagi hari ini ya. Semoga channel ini tetap bisa eksis untuk menganalisa hal-hal yang mungkin belum dianalisa oleh teman-teman ya. Kita saling bersinergi untuk menegakkan demi keadilan di negara kesatuan Republik Indonesia ya. Jadi tolong channel ini juga tetap di-share, di-like ya, dan juga di-subscribe supaya bisa berkembang dengan baik. Dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati atas penuturan saya ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini hanya kita mencoba menganalisa dan coba melihat fakta yang ada dalam persidangan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.